Kami ingin tahu bagaimana update dari penyaluran FLPP sejauh ini, paling tidak dari awal tahun 2025 sampai dengan akhir semester 1, dan apakah penyaluran yang sudah dilakukan ini tepat sasaran? Oh ya, makasih Mbak Safnas atas pertanyaan juga. Makasih CNBC sudah memberikan kesempatan kami untuk tampil di Property Point ya. Jadi FLPP ini kan menjadi salah satu backbone untuk capaian 3 juta rumah ya, khususnya untuk pembangunan perumahan ya untuk masyarakat dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan rumah. Dan alhamdulillah ya dengan dukungan yang kuat dari Presiden Prabowo, kemudian orkestrasi yang luar biasa dari Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ya Pak Maurar Sirait, kinerja BP Tapera dalam penyaluran FLPP ya di semester 1 2025 itu tumbuh sangat signifikan kalau dibandingkan dengan semester 1 2024 ya. Tahun lalu sampai dengan semester 1 kita mampu menyalurkan sekitar 83.000 unit rumah gitu ya. Tapi di semester 1 2025 ini ya berkat dorongan dan juga semangat untuk membantu pencapaian program 3 juta rumah ya, penyaluran kita sudah di angka 120.720 unit. Ya. Oke, itu baru ya. Di semester 1 saja. Ya. Atau naik kurang lebih 44,5% dibanding capaian semester 1 tahun 2024. Ya, saya kira ini suatu pertumbuhan yang sangat signifikan ya. Ya. Dan apa yang menjadi penopang utama dari peningkatan signifikan ini? Apa yang dilakukan? Ya, tentu ada upaya-upaya extraordinary yang kita upayakan ya. Seperti upaya kita untuk bisa menyalurkan FLPP lebih awal gitu ya. Ini kalau kita runut dulu dari mulai Desember ya, kita sudah melakukan PKS ya, perjanjian kerjasama dengan 39 bank penyalur ya. Ini harapannya apa? Supaya di Januari ini sudah bisa salur gitu ya. Yeah. Kemudian kita melakukan koordinasi ya dengan kementerian terkait gitu ya, supaya BP Tapera diizinkan ini untuk menyalurkan FLPP ya lebih awal, dari mulai awal Januari. Biasanya tahun-tahun sebelumnya FLPP itu baru bisa disalurkan ketika sudah ada keputusan terkait dengan DIPA di tahun berjalan gitu ya. Ya biasanya sekitar Maret ya baru bisa cair gitu ya. Ya tahun ini di Januari kita sudah bisa diizinkan untuk menyalurkan ya menggunakan saldo triwulan 4 tahun lalu yang kita kelola ya. Kan kita juga dari yang sudah outstanding ya kurang lebih 1,5 juta, itu kan tiap bulan kita kolek tuh angsuran bulanan dari para debitur ya. Kemudian juga ada pelunasan dipercepat. Nah, saldo di triwulan 4 atau saldo akhir tahun 2024 itu langsung bisa kita disperse lebih awal di Januari. Ya, itu salah satunya yang mendorong peningkatan capaian ya. Kemudian juga upaya masif ya untuk kebijakan dari Kementerian PKP ya di bawah Pak Ara ini untuk melakukan segmentasi MBR dalam rangka tadi mendukung ketepatan sasaran gitu ya. Ya dilakukan segmentasi MBR pada berbagai profesi ya. Ada yang sudah kita upayakan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan MOU ya dan pengawalan dari sisi pelaksanaan ya dengan segmen guru ya, kemudian juga dengan tenaga medis ya, bidan, perawat ya, tenaga medis gitu ya. Kemudian juga dengan termasuk juga teman-teman wartawan sudah kita lakukan dengan TNI, Polri ya dan berbagai segmen lainnya ya. Yang itu saya kira sangat membantu juga kita bisa lebih fokus mengawal ketepatan sasaran sekaligus mengakselerasi potensi demand ya sehingga pertumbuhan permintaannya juga meningkat dan realisasi FLPP-nya juga bisa meningkat. Apa yang dilakukan untuk bisa memastikan FLPP ini diberikan dan sesuai dengan targetnya atau peruntukannya? Oh ya, saya kira kan sudah jelas ya bahwa FLPP ini adalah merupakan bentuk afirmasi pemerintah ya melalui penyediaan likuiditas ya, yang murah gitu ya. Ya saya kira ini relate dengan visi BP Tapera yaitu terwujudnya kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah ya. Melalui penyediaan likuiditas itu ya. Kemudian persyaratan penerimanya kan sudah jelas ini. Yeah. Ya, pertama dia warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP, ya boleh perseorangan atau sudah menikah. Kemudian
benar-benar dipastikan belum memiliki rumah, artinya itu merupakan kepemilikan rumah pertama. Ya, kemudian terus belum pernah mendapatkan subsidi apapun di sektor perumahan gitu ya. Ya, kemudian dia punya penghasilan tentunya ya, baik penghasilan tetap maupun penghasilan tidak tetap. Ya, yang itu bisa dibuktikan pada saat mengajukan apply ke perbankan. Itu kan saya kira udah persyaratan yang sangat mudah dan clear gitu ya terkait dengan siapa yang berhak untuk menerima dan mengakses pembiayaan FLPP ini. Oke, berarti dapat dikatakan sampai dengan akhir semester 2 masih tersisa kurang lebih 300 sampai dengan 350 ribu unit lagi. Apa yang akan dimaksimalkan sepanjang semester 2 ini, Pak? Ya, jadi target tahun ini ya meningkat sangat tinggi ya, luar biasa ini berkat arahan Presiden Prabowo tentunya ya supaya FLPP ini bisa secara lebih signifikan mengurangi backlog kepemilikan rumah ya. Kami yang ditugasi sebagai operator investasi pemerintah untuk mengelola penyaluran FLPP ini ya itu diberikan target yang sangat signifikan peningkatannya dari semula 220.000 di tahun ini gitu ya. Ya, kemudian meningkat menjadi 350.000. Ya, itu naiknya sekitar hampir 60% itu. Ya, tren historis tertinggi di 2023 itu. Ya, penyaluran FLPP di angka 229.000. Tentunya dengan 350.000 ini perlu extra effort. Ya. Oh, berarti 350.000 ini sebenarnya target 1 tahun ya, Pak? Target 1 tahun. Dan dengan semester 1 sudah terrealisasi sekitar 120.000 tujuan berarti tinggal 270 ya, yang harus kita kejar di semester 2. Pas